Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang. Pastinya kami dari tim Ciputra senang sekali bisa hadir malam hari ini bertemu dengan rekan-rekan sekalian, walaupun secara online atau virtual ya. Dan saya harap Bapak Ibu yang hadir malam hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat semuanya. Dan malam hari ini Bapak Ibu sekalian nantinya Bapak Ibu akan mendengarkan sesi sharing, juga ada sesi webinar dari tim Ciputra Entrepreneurs Club, yang mana Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir juga saya ingatkan kembali bisa mengisi daftar hadir yang tadinya sudah di-share di fitur chat, supaya nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut seputar Ciputra Entrepreneurs Club, juga mendapatkan e-sertifikat nih dari Ciputra Entrepreneurs Club. Dan Bapak Ibu, kebetulan materi ya hari ini juga sangat menarik ya. Mungkin di antara Bapak Ibu hari ini yang hadir rata-rata ada di luar negeri ya. Mungkin sedang di Korea atau di luar negeri manapun. Nah, pastinya nantinya ketika pulang ke Indonesia juga ingin punya sesuatu yang baru atau menciptakan peluang yang baru. Karena mungkin hari ini ada beberapa mungkin yang masih studi ya, atau mungkin sedang bekerja di Korea. Nah, pastinya nanti ketika pulang kita sudah mempersiapkan atau punya rencana yang baik nih ya untuk kita persiapkan masa depan, juga amankan masa depan. Nah, melalui program Ciputra Entrepreneurs Club yang nantinya Bapak Ibu akan simak malam hari ini, kami adalah sebuah komunitas pengusaha, komunitas bisnis yang mana berada di bawah naungan grup Ciputra, Bapak Ibu ya, yang mana nantinya di sini Bapak Ibu bisa punya banyak sekali manfaat. Selain ada komunitas, juga nanti ada fasilitas-fasilitas lainnya yang mana nantinya saya akan ditemani oleh salah satu koordinator dari komunitas kami yang juga nanti akan menyampaikan materi webinar malam hari ini. Nah, beliaunya saat ini juga sudah hadir, Bapak Ibu sekalian. Beliau juga sebagai alumni dari Universitas Ciputra. Nah, beliau nantinya akan sharing dengan kita materi pada malam hari ini. Dan beliau sendiri saat ini juga profesinya adalah sebagai pengusaha atau sebagai entrepreneur nih Bapak Ibu. Setelah dulunya sudah mengalami masa-masa menjadi karyawan. Nah, saat menjadi karyawan, beliau kumpulkan modal, ikut komunitas ya, bangun modalnya, dan hari ini beliau sudah jadi entrepreneur dan ingin juga sharing dengan Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini, bagaimana sih beliau bisa menciptakan sumber income baru lewat bisnis ya, walaupun awal mulanya adalah dari gaji karyawan. Nah, oleh karena itu kita beri tepuk tangan yang spesial Bapak Ibu sekalian untuk Pak Alan Santoso. Selamat malam Pak Alan. Yes, selamat malam Bu Fia, selamat malam rekan-rekan. Apa kabar? Baik Pak, sehat. Wah, luar biasa ya. Hari ini kita bersama dengan rekan-rekan dari berbagai kota maupun dari teman-teman di Korea untuk bisa mendapatkan sebuah inspirasi bersama untuk bisa mendapatkan sebuah kesempatan belajar bersama. Itu ya Bu Fia ya. Betul Pak. Oke, siap. Mungkin supaya tidak terlalu berlama-lama, kita akan mulai untuk sesi pada malam hari ini ya. Sebelumnya selamat datang buat rekan-rekan juga yang boleh hadir pada Zoom pada malam hari ini. Kita hari ini akan sharing ya, belajar bersama. Mungkin kita akan serius tapi santai, bisa sambil mungkin kalau ada pertanyaan di tengah-tengah, teman-teman boleh share di kolom chat supaya nanti kita bisa ngobrol bareng ya. Dan juga saya reminder buat rekan-rekan juga untuk bisa ngisi daftar hadir supaya nanti kita bisa kenalan lebih lanjut. Oke? Ya, jadi hari ini rekan-rekan ya, hari ini kita membawa sebuah topik yang cukup menarik ya. Entrepreneurship Opportunity Seminar Road to Entrepreneur ya. Blueprint 12 bulan membangun usaha dari gaji karyawan. Nah, hari ini kita ingin sekali ya sesuai dengan visi dari program Ciputra Cup ini untuk menciptakan 4 juta entrepreneur, kita ingin coba bedah ya. Bagaimana kita punya sebuah pemikiran dari yang teman-teman mungkin hari ini ada yang karyawan, mungkin ada yang masih mahasiswa, atau mungkin dari berbagai macam bidang, nantinya punya usaha itu gimana? Nah, ini roadmap hari ini, roadmap 12 bulan itu harus seperti apa nih? Nah, dan hari ini kita akan sharing bareng-bareng, caranya seperti apa, praktisnya seperti apa, dan nanti saya akan juga sharing tentang pengalaman saya pribadi, bagaimana saya juga mengalami ya. Karena saya relate sekali dengan topik ini karena saya juga mengalami Bapak Ibu ya. Jadi harapannya kita bisa sharing bersama. Nanti di belakang teman-teman juga bisa mendapatkan berbagai macam
kegiatan istimewa juga dari Ciputrampes Club yang nanti kita nantikan di akhir ya. So, jadi pastikan juga rekan-rekan bisa mengisi daftar hadir yang juga akan di-share juga oleh tim kami di kolom chat. Oke? Yes. Nah, buat rekan-rekan ya, hari ini sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya kenalkan dulu ya. Nama saya Alan Christian Santoso, SEMM. Kebetulan lahirnya di Surabaya, 30 April 92. Dan kebetulan sekarang domisili juga masih di Surabaya ya. Dan nomor telepon saya di Indonesia seperti itu. IG saya di Alan Santoso. Kalau mau mampir boleh ya. Dan kebetulan hari ini sebagai occupation ya pekerjaan ada buka beberapa usaha dan juga menjadi salah satu koordinator dari komunitas Ciputrampes Club ya. Jadi hari ini ya kita ngobrol bareng untuk bisa menjadi sebuah perpanjangan tangan, sebuah program untuk kita bisa how to become entrepreneur ya bersama dengan Ciputra bareng. Nah, dan hari ini memang saya pribadi dapat banyak. Karena Ciputra, saya dapat banyak Bapak Ibu. Makanya hari ini saya juga sangat happy. Boleh sharing buat rekan-rekan semua pada malam hari ini. Kenapa? Karena Ciputra saya juga dapat banyak ya. Akhirnya saya bertumbuh. Sekarang ada buka beberapa bidang usaha. Ada buka usaha di bidang tambak udang di daerah Sumeneb, Madura, Jawa Timur ya. Kemudian ada buka agrobisnis juga. Ada sedikit nanam juga di daerah Blitar. Ada juga buka beberapa usaha F&B juga. Ya dapat kesempatan lah. Makanya hari ini saya ingin berbagi buat teman-teman semua, rekan-rekan semua, how to-nya, bagaimana caranya, apa yang harus kita persiapkan, dan roadmap-nya nih secara praktis. Boleh ya? Nah, jadi sebelum kita mulai buat rekan-rekan pada malam hari ini, ya saya mau tes ombak dulu ya, biar kita terjadi interaksi dua arah ya. Siapa nih rekan-rekan yang hari ini, pada malam hari ini, ingin sekali ya menjadi seorang entrepreneur yang sukses? Boleh share dong di kolom chat ya, biar mungkin boleh share kolom chat atau kasih react dong untuk kasih jempolnya. Nah, supaya kita bisa lebih semangat nih ya. Teman-teman nih, siapa nih yang ingin sekali jadi seorang entrepreneur, punya bisnis yang sukses ya. Boleh share dong di kolom chat. Saya Pak atau kasih jempolnya. Boleh? Wah, ini luar biasa. Ada Kak Awi ya. Nah, ini Kak Awi boleh dong juga share dari sekarang domisilinya di mana nih Kak Awi? Nah, biar kita juga bisa saling kenalan. Wah, Pak Sargono juga luar biasa sekali. Yes. Nah, jadi di sini buat teman-teman ya, kita mau belajar bersama. Nah, tapi sebelum kita bicara membangun bisnis, ya, seperti kata Pak Ciputra, ya, bahwa namanya membangun bisnis itu butuh mimpi, Bapak Ibu, butuh impian yang besar. Pak Ciputra selalu bercerita bahwa beliau adalah seseorang yang digerakkan mimpi, orang biasa yang digerakkan oleh mimpi. Nah, menurut survei, rata-rata orang Indonesia itu punya impian antara 6 hal ini, Bapak Ibu. Satu, ingin memiliki dan mengembangkan usaha. Kedua, mungkin mau punya mobil baru, hunian idaman. Yang ketiga, perjalanan religi, umroh, haji, holy land, atau yang lain. Ya. Yang keempat, ingin peningkatan karir atau pengembangan diri. Atau yang kelima, ingin pensiunnya sejahtera. Atau yang keenam, independen dan finansial dan punya waktu lebih untuk keluarga. Kalau boleh tanya nih buat rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini, kira-kira impiannya yang nomor berapa nih? Boleh share dong di kolom chat biar kita tahu nih ya dan kita doakan bersama ya. Karena kalau kita bicara dengan impian, ketika impian itu ditulis Bapak Ibu, 53% menurut penelitian ya, 53% lebih mungkin tercapai daripada impian yang dipendam. Nah, boleh dong di-share di kolom chat. Kira-kira rekan-rekan di sini punya impiannya yang nomor berapa? Boleh dong share kolom chat. Nah, biar kita juga bisa punya inspirasi nih ya. Sama-sama kita tahu nih. Ada yang mungkin yang impiannya nomor 1, ya, ada yang impiannya nomor 6, atau mungkin ada yang impiannya lebih dari 1 juga boleh. Nah, jadi silakan buat Bapak Ibu, impiannya nomor berapa biar kita tes dulu. Ini ada Kak Awi nomor 6 Pak Alan. Wah, ini dahsyat sekali ya Kak Awi. Yes. Nah, saya percaya Bapak Ibu impiannya besar ya. Kalau saya pribadi ditanya, impiannya yang nomor berapa? Kalau bisa semua kenapa satu gitu ya. Nah, ini ya. Kalau bisa semua kenapa satu? Ini yang menarik ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita refleksikan ya, dengan kondisi kita hari ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai impian kita? Nah, coba kita refleksi. Kalau kita melakukan dengan cara yang sama dengan kondisi hari ini, impian besar Anda berapa lama nih untuk dicapai? Nah, itu sebuah pertanyaan yang perlu Anda refleksikan ya. Karena semua
tujuan hidup kita ya tentunya ingin kita capai ya. Tentunya kita ingin capai bukan hanya diimpikan tapi ingin dicapai. Sepakat ya rekan-rekan? Nah, saya juga sedikit cerita buat rekan-rekan pengalaman saya pribadi ya. Jadi nanti saya akan cerita. Nah, tapi memang kita hari ini banyak tadi ngundang teman-teman dari PMI ya. Kita mau bicara tentang realita dan peluang ya dari teman-teman PMI, pekerja migran Indonesia atau mungkin karyawan juga ya. Saya percaya buat teman-teman terutama kalau sudah jadi pekerja migran ya atau pergi ke luar negeri ya atau misalnya kita istilahnya merantau ya itu pasti adalah pekerja keras ya terutama kalau teman-teman sebagai PMI itu adalah pahlawan devisa ini adalah orang-orang yang luar biasa ya jadi sudah mengeluarkan tenaganya waktunya effortnya ya untuk meninggalkan jauh-jauh keluarganya kehidupannya untuk mencari sebuah secercah peluang di luar sana tapi ya kembali lagi ya banyak teman-teman ketika pulang realitanya bagaimana. Hari ini banyak sekali teman-teman terutama PMI ketika pulang ke Indonesia ternyata tidak seindah yang diimpikan. Harapannya ketika sudah pulang bisa stabil ya, punya usaha sendiri, punya passive income, ternyata realitanya tidak semudah itu. Banyak teman-teman gagal ketika membangun bisnis di Indonesia, ketika ingin melanjutkan hidup di Indonesia. Padahal saya percaya rekan-rekan terutama sebagai PMI, teman-teman juga sebagai karyawan yang sudah merantau, itu adalah teman-teman yang sudah punya banyak sekali kesempatan ya, sudah punya modal, punya pengalaman dan etos kerja yang luar biasa. Nah, ini padahal sudah punya peluang nih, punya modalnya, punya pengalamannya, punya etos kerjanya. Tapi kenapa kok hari ini masih banyak rekan-rekan yang mengalami kegagalan ketika membangun usaha? Nah, saya sedikit cerita singkat ya pengalaman saya. Mungkin saya tidak tahu relate kalau teman-teman yang PMI, tapi ya kita sama-sama lah sebagai karyawan ya. Saya dulu saya ketika setelah lulus kuliah, kurang lebih saya 10 tahun kerja di pelayaran kontainer di Surabaya. Waktu itu saya kerja dari tahun 2010. Posisi pertama saya Bapak Ibu ya asisten sekretari ya. Waktu itu saya masih intern, sebagai asisten sekretari dan itu pekerjaannya bahasanya asisten sekretari tapi kerjaannya ya fotokopi dokumen Bapak Ibu. Ya, jadi saya benar-benar mulai itu masuk di perusahaan, kerjaannya apa? Tukang fotokopi Bapak Ibu, jujur ya. Jadi saya yang bagian fotokopi legalitas perusahaan, lalu filing, bikin mana dokumen yang expired, harus perpanjangan kerjaan awalnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, termasuk bagian bantu-bantu ya. Kalau ada event-event, kalau ada waktunya bagi-bagi seragam, tugas awal saya itu Bapak Ibu. Ya, saya waktu itu masuk di sebuah perusahaan medium lah ya di Indonesia, shipping line, bidangnya di shipping line dan logistik, yang karyawannya lebih kurang 1.000 karyawan, tersebar punya 30 cabang di Indonesia. Jadi ya kelas medium lah. Nah, tapi saya mencoba merintis karir Bapak Ibu ya, mulai dari asisten sekretari, saya naik jadi staff marketing waktu itu, sempat berubah jadi staff development, business development, naik kemudian sempat akhirnya naik jadi manager business development, akhirnya terakhir saya sebagai project marketing manager di perusahaan tersebut ya. Ya, cukup lumayan lah dan termasuk karir saya cukup bagus Bapak Ibu karena di momen tersebut, di perusahaan tersebut, satu Indonesia, manajernya itu kurang lebih 16 manajer, saya satu dari 16 manajer yang ada waktu itu. Jadi ya cukup oke, dan saya termasuk manajer yang paling muda ya di perusahaan tersebut karena rata-rata manajer yang lain itu usianya udah 35 ke atas. Saya waktu itu sebagai manajer usianya masih sekitar 26 tahun ya. Jadi punya opportunity yang bagus, karirnya cukup oke ya. Tapi satu pemikiran ya, kita punya pemikiran bahwa sampai kapan kita mau kerja ikut orang? Sampai kapan kita itu bisa bertahan nih kerja ikut orang? Karena satu titik saya berpikir bahwa kita pasti resign, kita pasti pensiun. Setelah pensiun, apa yang bisa kita lakukan? Karena kalau kita kerja karyawan, terutama di swasta ya, tidak punya gaji pensiun. Teman-teman yang kerja BUMN atau pensiunan atau PNS pun, ASN pun punya pensiun juga kecil sekali. Artinya kita itu harus punya mindset ya. Waktu itu saya berpikir harus punya usaha sendiri ya. Tapi ya kembali lagi, namanya gaji itu cukup
jadi racun Bapak Ibu ya. Karena saya waktu itu berpikir sebenarnya tahun usia 26 lah, saya itu inginnya resign dari kantor, punya usaha sendiri ya. Tapi apa dikata Bapak Ibu, ternyata karirnya naik, jadi enak gitu di kantor ya. Nah, akhirnya saya coba memaksakan diri, satu titik saya 2020, saya coba memaksakan diri. Ingin sekali, terutama waktu itu kan ada gejolak COVID ya, itu juga jadi sebuah trigger. Saya ingin belajar hal-hal baru ya. Coba deh, saya ingin coba trial-trial yang baru. Walaupun dalam prosesnya saya coba banyak hal baru, coba cari relasi yang lebih luas. Karena kan kalau sudah kerja kantoran full time, ya relasinya teman-teman dalam kantor atau minimal klien. Nah, dan juga saya paksakan coba deh masuk di ekosistem yang lain, masuk di komunitas bisnis. Nah, akhirnya dari langkah kecil itu, ya itu mulai mengalami perubahan pelan-pelan, ya. Ini dulu ini foto saya waktu ini kalau nggak salah ini yang di Waingapu ini Bapak Ibu ya, di Pulau Sumba waktu itu. Kerjaan untuk bangun pabrik gula waktu itu. Dikirim ke Waingapu seminggu lah ya. Jadi ya banyaklah dapat kesempatan di sana, itu sudah positif. Nah, tapi ya kembali lagi, satu titik bisnis itu bukan bisnis kita. Bagaimana kita punya bisnis yang bisa menghidupi diri kita dan masa depan kita. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, tapi kita tahu teman-teman, ya, ketika di titik itu, kita mulai nih mencoba sesuatu yang baru, membangun sebuah usaha, ya, tapi banyak teman-teman, terutama PMI, itu mengalami kegagalan. Atau teman-teman yang dari awalnya karyawan mau punya usaha kok gagal, kok susah, kok tidak semudah itu. Akhirnya apa? Tutup ya, malah rugi ya. Kenapa? Ada beberapa poin. Yang pertama mungkin tidak punya perencanaan yang matang. Saya percaya Bapak Ibu, namanya bangun usaha memang bisa mulai aja dulu, tapi tetap harus direncanakan. Karena kalau kita gagal merencanakan, itu sama dengan kita merencanakan kegagalan. Sepakat ya? Jadi ya kita perlu sebuah perencanaan. Mungkin tidak perlu yang sampai matang detail, tidak perlu Bapak Ibu ya. Tapi minimal punya setting lah, plan besar lah untuk kita bisa memulai supaya tidak tanda kutip ya terburu-buru. Nah, yang kedua ini juga banyak yang kesalahan. Kita sudah sangat yakin akhirnya coba buka usaha pertama, semua uang, semua tabungan kita jadi modal. Nah, ini bahaya Bapak Ibu ya. Bisnis pertama kita langsung all in gitu ya, all in semua masuk di sana, ternyata ya banyak risikonya, ternyata tidak semudah itu dan gagal. Akhirnya apa? Tidak bisa berkutik Bapak Ibu. Yang ketiga, banyak teman-teman itu ketika memulai bisnis tidak memvalidasi pasarnya. Ya, bahwa hari ini Bapak Ibu, yang terpenting ketika membuka sebuah usaha bukan produk terbaik, tapi kepada konsumen siapa yang mau kita jual, yang mau kita sasar, ya. Jadi kita harus pelajari market, validasi pasar itu penting sekali Bapak Ibu, ya. Dan yang keempat, nah ini ya, terutama teman-teman PMI ya, kalau begitu pulang itu ya, kan sudah lama di luar negeri, punya modal banyak, akhirnya apa? Terlalu percaya pada saran keluarga atau teman. Nah, padahal keluarga atau temannya belum tentu punya bisnis. Betul ya? Nah, ini nih banyak teman-teman akhirnya salah arah. Percaya sama keluarga atau teman yang tanda kutip belum tentu punya usaha. Malah kita ya percayanya di sana. Ya wis, ayo kita bangun ini, bangun A, bangun B, bangun C. Ternyata dialokasikan untuk yang lain. Ternyata bisnisnya tidak sukses. Betul ya? Dan yang lima, yang kadang-kadang nih kita malu-malu Bapak Ibu ya. Ketika memulai sebuah usaha ya, kita biasanya gagalnya juga karena tidak punya mentor dan komunitas pendukung ya. Karena kalau hari ini, terutama kalau teman-teman yang hari ini sudah lama jadi karyawan, mau lompat jadi pengusaha, itu dunianya beda. Game plan-nya beda. Jadi kita perlu namanya ada komunitas pendukung, kalau perlu kita ada perlu mentor atau partner untuk ngobrol Bapak Ibu ya. Nah, disinilah yang kita coba harus benahi Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini, saya coba share buat Bapak Ibu, yuk kita mulai langkah berbeda. Hari ini saya coba memberikan sedikit tips ya, blueprint 12 bulan membangun usaha pertama. Nah, buat teman-teman Anda sebagai PMI maupun teman-teman yang sebagai karyawan ya, atau nantinya nih mahasiswa yang mau punya usaha. Boleh ya, blueprint 12 bulan. Apa yang kita lakukan? Kita coba bedah jadi 6 periode Bapak Ibu ya. Periode pertama itu di bulan pertama dan kedua. Fokusnya apa di bulan pertama kedua? Bukan buka usaha ya. Bulan pertama dan kedua yang dirubah dulu adalah clarity and mindset entrepreneur. Nah,
Jadi untuk Bapak Ibu ya, bulan pertama dan kedua kita itu harus rubah dulu pola pikir kita ya. Karena pola pikir sebagai karyawan, mahasiswa itu beda dengan namanya seorang entrepreneur atau pengusaha. Beda Bapak Ibu ya. Jadi kita harus set dulu ya, rubah. Yang pertama yang perlu sangat penting Bapak Ibu ya, perlu menentukan tujuan berbisnis. Kenapa kita harus berbisnis? Kalau tidak punya tujuan Bapak Ibu, ketika mengalami masalah, Anda pasti akan ditinggalkan. Anda pasti akan gagal. Anda akan pasti menyerah Bapak Ibu ya. Nah, jadi banyak tujuan yang Anda coba. Tujuannya itu apa Pak? Contoh misalnya, saya ini sebagai PMI yang sudah kerja 10 tahun di Korea ya. Saya itu punya anak dari kecil ya lahir mungkin masih balita, sekarang sudah SMA. Saya tidak ada untuk anak saya karena saya kerja di luar negeri. Saya ingin punya bisa menemani anak saya bertumbuh besar. Nah, mungkin dari situ, itu Bapak Ibu punya tujuan yang clear. Kenapa saya untuk bisnis? Boleh ya? Atau misalnya saya ingin sekali, misalnya punya usaha sendiri yang saya bisa kontrol. Nah, saya tidak tanda kutip nih, saya nggak suka dimarah-marahi orang. Nah, jadi hari ini kita coba punya sebuah tujuan bisnisnya apa nih ya? Kenapa Anda berbisnis? Yang kedua, kita dari clarity mindset ini kita perlu coba pilih industri yang cocok dengan Anda ya. Hari ini bidang usaha banyak nih ya. Coba teman-teman nanti bisa sambil search apa ya industri yang cocok dengan saya. Nah, industri yang cocok itu bukan artinya industri yang Anda sukai ya. Kadang-kadang ada hal yang Anda sukai dengan hal yang cocok dengan Anda bisa jadi beda Bapak Ibu ya. Coba itu perlu menggali sih. Nanti ada beberapa assessment yang Bapak Ibu bisa lakukan ya. Yang ketiga, ini yang paling penting nomor satu Bapak Ibu, membentuk mindset entrepreneur ya. Karena tadi pola pikir karyawan dan entrepreneur itu beda ya. Banyak teman-teman berpikir bahwa namanya pengusaha Pak, enak ya, kerjanya nyuruh-nyuruh ya, ada sistem ada apa. Kalau itu sudah jalan Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini kita baru memulai usaha, ini kadang-kadang banyak muncul meme ya. Dulunya kerja jam 9 sampai jam 5 ya. Pengen punya usaha biar bisa kerja bebas waktu. Begitu buka usaha kerjanya 24 jam. Ya, itu yang dialami Bapak Ibu. Entrepreneur itu harus seperti itu Bapak Ibu. Memang mulainya tidak mudah, tapi memang itu adalah sebuah proses yang kita harus jalani. Salah satu yang saya suka Bapak Ibu, misalnya kita belajar dari entrepreneur sukses seperti contoh Elon Musk ya. Orang terkaya di dunia saat ini ya. Pola kerjanya itu mungkin saya pribadi juga tidak bisa tiru, tapi luar biasa Bapak Ibu. Dia punya mindset bagaimana bisa bekerja itu efektif dan benar-benar luar biasa, produktivitasnya luar biasa. Sehari beliau itu bisa kerja untuk 6 perusahaannya beliau, itu kurang lebih bisa sekitar 14 sampai 18 jam sehari, Bapak Ibu. Bayangkan, itu orang terkaya di dunia itu kerjanya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi ya tapi tentu saja dia karena punya visi yang besar. Mungkin kalau kita belum sampai ke sana ya minimal pola pikirnya yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Yuk rubah mindsetnya. Dan yang keempat, nah ini, yuk kita mulai langkah kecil ya. Segala sesuatu itu dimulai dari langkah kecil ya. Ketika kita mau menciptakan sebuah result yang besar, ya kita mulai dengan langkah yang kecil-kecil Bapak Ibu ya. Misalnya nih di 1-2 bulan pertama, Bapak Ibu coba luangkan waktu belajar bisnis ya 3 sampai 5 jam per minggu Bapak Ibu. Nah, ini teman-teman bisa coba lakukan. Rekan-rekan coba bisa lakukan. Luangkan waktu 3 sampai 5 jam seminggu per minggu itu untuk belajar bisnis. Mungkin dari baca buku, dengarkan podcast, dengarkan video-video pelatihan usaha, ikut seminar-seminar bisnis, boleh ya. Nah, ini untuk memulai ya. Karena kalau kita mau mengubah masa depan, kita perlu ubah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu biasanya diubah ketika kita paksa lakukan minimal sama 21 hari berturut-turut itu akan mengubah pola pikir kita mulai terbiasa. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan selama 66 hari berturut-turut itu akan jadi kebiasaan ya. Jadi langkah pertama yuk ubah mindset mulai dengan komitmen hal-hal kecil. Oke? Yang part kedua di bulan ketiga keempat ya, ini mulai fokus ya manajemen keuangan dan modal dasar. Nah, ini yang kadang-kadang kita agak miss Bapak Ibu. Ya, kita harus sadari bahwa semua bisnis butuh modal.
ya. Tidak ada bisnis tanpa modal, pasti butuh modal ya. Cuma memang ada yang bisnisnya modalnya besar, ada yang modalnya kecil, boleh ya. Tapi tetap pasti butuh modal. Nah, tinggal kitanya maunya di mana ya. Nah, salah satunya kalau namanya kita mau punya modal, paling gampang ya kita nabung dulu lah. Apalagi kan kalau kita karyawan ya, kita bisa mulai sisihkan. Terapkan bisa alokasi nih ya. Contoh nih agak cukup ekstrim ya, 30% dari pendapatan kita untuk tabungan modal. 10% untuk dana darurat, tetap harus punya dana darurat, dan 10% untuk dana belajar skill. Boleh ya? Nah, ini contoh alokasi dananya buat teman-teman mempersiapkan ya. Yang ketiga, kita perlu ubah pola keuangan. Nah, ini saya mau tanya nih buat teman-teman. Nah, ini kalau orang Indonesia sama teman-teman mungkin dari PMI yang di Korea, polanya seperti apa ya? Apakah pola pertama atau kedua? Ya, pola pertama ya, ini pola pertama adalah kita terima gaji ya. Habis terima gaji terima, kita bayar cicilan, oke? Okay? Habis bayar cicilan dipakai buat kebutuhan hidup. Habis pakai kebutuhan hidup ternyata habis. Ternyata cicilannya kebanyakan. Akhirnya setelah dananya habis, pakai pay letter, lalu dibelikan untuk kesenangan. Ada yang seperti itu? Ya. Ada yang nomor satu, habis terima gaji, bayar cicilan semua, dipakai buat kebutuhan hidup, habis. Akhirnya apa? Kurang uangnya, pakai pay letter, belanja lagi. Bahkan luar biasanya, ternyata banyak yang belanjanya untuk hobi, untuk kesenangan, untuk jalan-jalan, untuk shopping, untuk ya tanda kutip mungkin untuk ngafe lah, untuk ya macam-macam lah, kesenangan beli handphone yang bagusan lah ya gitu ya. Nah, yuk kita coba. Ini pola keuangan yang tidak sehat ya. Kita bisa ubah yang kedua, teman-teman. Mulai dari terima gaji, itu ditabung dulu ya. Tabung dulu, paksa nabung. Karena nabung itu harus dipaksa, Bapak Ibu. Kalau enggak, Anda enggak akan ngumpulin modal. Habis kita sisihkan nabung, bayar cicilan. Baru kebutuhan hidup. Ya, habis itu investasi kalau masih sisa ya. Investasi itu bukan tanda kutip Bapak Ibu, investasi itu Bapak Ibu jangan lompat. Kita tanda kutip belum punya dana yang kuat, malah ngutang untuk investasi jangan ya. Kita bisa investasi baru kalau ada sisa juga buat kesenangan ya, atau ditukar-tukar juga boleh lah. Investasi itu part nantinya Bapak Ibu. Setelah kita punya sebuah kekuatan keuangan atau modal yang cukup, boleh nih kita investasi ya, jangan kebalik. Nah, lalu yang keempat, kalau misalnya Pak, kalau dananya kurang gimana? Gajinya mungkin pas atau sudah saya pasang-pasang nih untuk biaya sekolah, kuliah, kebutuhan hidup, cicilan A, cicilan B itu ya, habis. Maka lakukan yang keempat, yuk belajar tambah sumber income untuk tambahan modal. Karena ya kembali lagi bisnis butuh modal. Kayak saya waktu itu Bapak Ibu, ya pengalaman ya, saya pas memulai mencoba proses ini ya, saya juga walaupun sebagai manajer gajinya lumayan Bapak Ibu, tapi tetap kebutuhan hidup kan naik ya. Gaji habis untuk kebutuhan hidup, bayar macam-macam dan lain-lain. Nah, akhirnya apa? Nggak kepikiran ngumpulin modal. Akhirnya saya coba deh saya di luar waktu saya belajar, kerja, saya tambah sebuah proses luangkan waktu untuk melakukan sesuatu yang bisa nambah sumber income ya. Hari ini ada banyak caranya, tapi pilihlah hal-hal pekerjaan atau tambahan sumber income yang tidak mengganggu pekerjaan utama Anda. Karena kan kita di sini tetap harus bertanggung jawab ya. Kalau punya second income, prioritinya tetap harus first income. Kita harus jadi orang yang komitmen karena sudah tanda kutip terima gaji ya harus komitmen ya. Jadi tambah income yang tidak ganggu pekerjaan. Untuk apa? Tambah modal. Itu penting Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke periode ketiga, bulan kelima dan keenam. Nah, mulai menemukan dan validasi ide bisnis. Nah, ini mulai nih, teman-teman setelah mulai tadi ya, punya mindset, mulai ngumpulin modal. Nah, lalu kita bisa mulai riset pasar sederhana. Cari nih, contoh kira-kira perusahaan apa ya, produk apa ya yang kira-kira hari nantinya saya mau buka nih. Ya, bisa cari di Google Trends, di TikTok sekarang ya. Riset pasar sederhana dulu deh. Kira-kira apa nih yang tertarik? Nah, dari tren yang Bapak Ibu lihat ini menarik atau mau dipakai, coba cari kompetitornya. Siapa perusahaan paling besar yang menghasilkan ini ya, yang produk ini bisa menghasilkan. Kayak kemarin saya Bapak Ibu, saya pernah waktu itu sempat mau kerja sama salah satu teman, beberapa teman mau buka usaha jualan teh Bapak Ibu ya. Jualan teh kenapa menarik? Salah satunya
ya Indonesia kaya dengan teh, ya berbagai macam teh waktu itu. Waktu itu saya juga coba kita scale up, kita lihat siapa perusahaan paling besar. Oh ternyata salah satu perusahaan besar yang laporan keuangannya kita bisa akses itu punyanya Dilmah ya di Sri Lanka. Nah itu kan salah satu eksportir terbesar di dunia. Kita lihat laporan keuangannya dan oh kayak gini loh. Pola kerjanya mereka kayak gini loh. Nah itu bisa contoh ya. Itu kalau skala besar. Atau teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya oh nanti aku mau bukanya contoh di Jawa Timur. Siapa ya kompetitornya? Bisa dilihat. Lalu teman-teman juga mulai bisa validasi idenya dengan uji coba kecil tanpa modal besar ya, bisa buka membuat MVP ya, minimum viable product ya. Jadi itu produk prototype lah bahasanya ya. Jadi kita bisa buka membuat coba produk awal, kita kasih tester mungkin ke 5 sampai 10 orang biar minta feedback. Mulai coba-coba lah. Misalnya Pak, aku mau buka misalnya usaha apa namanya F&B tertentu ya silakan di trial atau mau coba buka usaha laundry atau apa ya nanti bisa coba di trial seperti apa boleh ya. Jadi ini bulan kelima 6 kita mulai cari-cari ini apa sekaligus coba trial aku mau buat produk cocok nggak minta feedback dan lain-lain ya. Pak, kok panjang prosesnya? Ya, memang Bapak Ibu, bisnis itu ya memang butuh proses. Apalagi jujur ya, kalau teman-teman hari ini masih kerja kantoran, kerja masih ada kerja ikut orang, waktu itu terbatas. Beda kalau hari ini kita langsung resign, langsung full time, ya pasti hasilnya lebih cepat ya. Ini saya kasih yang temponya Bapak Ibu bisa ngikutin. Ini dan ini yang saya lakukan juga. Jujur, ini adalah proses yang saya lakukan untuk akhirnya bisa buka usaha. Oke? Nah, lalu bulan ke-7 ke-8 apa yang kita lakukan? Mulai memaksimalkan belajar skill dan bangun sistemnya. Nah, jadi teman-teman ketika namanya bangun bisnis itu butuh ilmu ya. Jadi kita bisa perdalam 3 skill dasar. Marketing, keuangan, dan operasional. Ini penting Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Anda jadi business owner, Anda harus bisa baca laporan keuangan. Penting ya. Marketing ya, penjualan itu masih bisa Anda delegasikan ke sales ya, ke tim marketing. Nah, tapi kalau keuangan Anda harus belajar caranya baca laporan keuangan. Karena itu krusial Bapak Ibu ya. Kemudian ya, tapi tetap ya pengusaha harus bisa apalagi bisnis owner awal ya. Kuncinya ya jualan. Apa sih definisinya berbisnis? Adalah melakukan sebuah transaksi, pertukaran, ya, pertukaran sesuatu yang berharga dengan produk yang kita tawarkan. Itu bisnis, Bapak Ibu. Jadi kalau nggak bisa nawarkan ya nggak jualan, ya. Dan tentu saja belajar operasionalnya. Jadi ini 3 ini kita sebagai business owner harus belajar, Bapak Ibu. Pak, saya kan nggak ngerti dan lain-lain. Ya, namanya belajar, Bapak Ibu, pasti bertahap, bisa dimanfaatkan. Oke ya. Jadi sama-sama kita bisa dapat kesempatan belajar. Nah, yang kedua, kalau Bapak Ibu mau shortcut, ya bisa mulai Bapak Ibu cari partner bisnis. Ini yang saya juga lakukan, Bapak Ibu. Saya pribadi kebetulan background-nya di manajemen bisnis, ya. Jadi secara skill dasar untuk manajemen paham, ya. Tapi kalau waktu itu berpikir ketika mau membuat sebuah perusahaan, itu kan butuh sesuatu yang teknis ya. Ada beberapa hal teknis saya bukan di bidangnya. Jadi kita bisa coba berpikir cari partner bisnis. Itu akan memudahkan Anda. Kalau Anda punya, makanya hari ini kalau Bapak Ibu lihat startup, rekan-rekan lihat startup yang besar, itu biasanya memulainya tidak sendirian. Ada co-founder, betul ya? Ada yang CEO, ada yang CTO. Nah, kenapa? CTO itu yang bagian teknis. Dia yang tahu semua teknisnya. CEO ini yang punya visi, dia itu yang punya kesempatan dan kemampuan untuk presentasi. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa. Saya tahu bahwa tidak semua orang bisa melakukan semua hal. Ya, pasti susah lah kalau mau kerja semua ya. Karena CEO itu juga bukan chief everything officer ya. Jadi teman-teman juga bisa mulai cari partner, boleh ya. Tapi cari partnernya yang tepat teman-teman. Jangan tanda kutip baru kenal seminggu gitu ya langsung jadi partner, jangan ya. Saya pribadi pun memulai usaha saya juga cari partner itu ngobrolnya panjang, kenalannya lama ya, bedah-bedah dulu, oke. Nah lalu yang ketiga kita mulai di bulan ke-7-8 tentukan komitmen kerja ya. Coba nih teman-teman mulai trial ke komitmen kerja yang konsisten selain di luar waktu belajar ya. Nah ini untuk teman-teman coba luangkan waktu sejam 2 jam sehari untuk existing. Gimana sih memulai trial nih? Mulai trial jualan kah? Mulai apa? Membangun SOP kah? Karena
bagian kita membangun SOP, membangun background atau mungkin BMC atau yang lain, itu juga butuh waktu ya, bisa dilakukan. Lalu kita masuk ke kelima ya, part kelima yaitu bulan ke-9 10. Nah, ini mulai kita belajar branding dan preparation lebih dalam dan logistiknya gimana. Nah, ini mulai nih, kita udah tahu produknya apa, mindsetnya apa, mungkin punya partner, baru kita mulai nih bulan ke-9 ke 10 coba kita trial, coba kita kuatkan di nama brand dan logo usaha ya. Selalu saya sarankan buat semua teman-teman saya, rekan-rekan juga, kalau buat nama brand ya, langsung dicek di Haki ya. Kalau apalagi kalau buka di Indonesia nantinya, cek di Haki Indonesia. Brandnya sudah didaftarkan atau belum? Karena itu bahaya ya. Karena banyak loh, banyak teman-teman saya itu buka usaha ya, ternyata itu nggak dicek dulu ya. Kayak kemarin contoh nih, ada teman saya buka franchise ayam geprek keren ya, luar biasa. Awal-awal sih memang ya karena masih awal-awal ya, belum punya ekspektasi besar buka 10 cabang, gerobakan ayam geprek pakai namanya geprekin gitu ya. Jalan dia sudah pemikiran untuk di scale up, mau dipatenkan namanya, ternyata namanya sudah dipakai. Geprekin itu sudah ada Bapak Ibu. Wah, susah Bapak Ibu. Masa mau akhirnya mau ganti logo semua atau apa ya susah Bapak Ibu ya. Udah pasang nama, udah pasang di Facebook, udah pasang di Instagram, semuanya dipasang Bapak Ibu. Akhirnya ya coba diakalin yang member-member ya deket-deket ganti geprekin aja gitu kan. Nah, itu ya tapi kan tetap aja harus ada tambahannya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang salah dengan teman-teman mulai cari di Haki dulu. Kalau di Indonesia juga murah kok. Kalau teman-teman sudah punya cocok nih brandnya, logo usahanya dan lain, bayar aja. Tidak mahal, benar. Kalau mau patenkan brand itu nggak mahal. Yang penting masuk dulu, namanya kekunci, enak kan? Lalu kita bisa setelah kita punya brand, kita tentukan positioning kita mau di market seperti apa. Mulai nanti belajar tentang 4PSTP ya, untuk positioning di sana gimana, mau supaya nanti persiapan iklan itu marketnya seperti apa, itu kan enak ya. Lalu mulai nih mulai buka, mungkin sekarang kan zamannya sosial media, buka akun sosial media bisnis, mulai siapin konten-kontennya dan lain-lain ya. Kemudian mulai lebih besar lagi cari supplier, siapin kanal distribusinya, nanti mau jual kemana aja, mungkin lewat e-commerce kah, lewat atau misal offline kah, distributor kah atau apa ya silakan. Atau siapin nanti juga dipikirin mulai inventorinya di mana ya, penting. Dan tentu saja ujungnya tentukan harga jual dan margin. Itu penting sekali Bapak Ibu, jangan sampai kita jualan itu rugi. Nah, banyak teman-teman itu menentukan harga jualnya nggak tepat. Sayang ya. Karena harga jual itu komponennya banyak Bapak Ibu. Tidak hanya Bapak Ibu bilang, saya beli berapa, modal saya beli berapa, saya jual berapa. Itu tidak hanya ngomong di sana Bapak Ibu, tapi di dalam komponen harga jual itu juga ada biaya-biaya, misalnya biaya tidak langsung, ada biaya apa namanya mungkin yang tidak melekat langsung tadi ya, biaya administratif dan lain-lain, itu ada biayanya Bapak Ibu. Lalu kita mau ambil margin berapa, itu penting. Nah, itu harus disetting, ada kelasnya sendiri ya. Itu cukup detail soalnya. Dan teman-teman juga perlu ya tahu margin ideal itu setiap produk ada beda-beda, dan tentu saja perhatikan kompetitor ya. Itu penting. Terakhir ya 11 12 bulan 11 12 kita mulai launching dan scale up. Nah, ini di periode ke-6 bulan 11 dan 12 coba mulai launching ya, dan scale up-nya gimana. Jadi kita bisa lakukan soft launching ya, buka di sosial media, di mana. Kalau mau di trial untuk endorse atau apa silakan ya. Mulai cari 20 pelanggan pertama ya. Untuk bisa teman-teman target awal ya, mulai dulu 20 pelanggan pertama, 100 pelanggan pertama, 1000 pelanggan pertama ya. Dicoba sembari kumpulkan feedback Bapak Ibu ya. Karena penting sekali ketika membuka usaha pertama, dapat feedbacknya seperti apa, masukan seperti apa, itu penting ya. Lalu juga mulai berpikir strategi berkembang dalam 3 bulan pertama, kita planningnya mau apa nih? Targetnya 3 bulan pertama apa? Mungkin 1 tahun ke depan mau apa? Ya itu teman-teman bisa disiapkan ya. Gimana Pak bikin strategi berkembang, plan gimana? Ya nanti perlu mungkin tanda kutip ya, mungkin butuh coach bisnis atau konsultan, nanti bisa cari ya, teman-teman bisa belajar atau kalau ketemu partner yang pas juga bisa ya. Atau yang dan bulan ke-12 teman-teman juga bisa mulai mikir kira-kira saya siap resign-nya kapan.
Ya, tentu saja ini pasti teman-teman kasih sebuah tolak ukur. Waktu itu saya juga berpikir Bapak Ibu ya, saya melakukan proses ini yang saya lakukan ya. Saya satu titik berpikir bahwa kapan saya siap resign adalah waktu itu saya berpikir ketika income yang saya terima itu minimal sudah lebih besar daripada gaji saya. Nah, itu saya itu berpikir titik resign saya di situ Bapak Ibu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi itu terserah Anda, kepribadian Anda. Pak, saya siap kok tetap kerja dulu sambil usahanya tetap jalan. Silahkan ya. Anda punya preferensi masing-masing. Oke. Jadi ini kita sudah 1 tahun nih ngapain roadmap-nya. Oke. Nah, ini beberapa contoh jenis usaha awal yang mungkin teman-teman bisa pakai ya, yang basic-basic lah. Laundry rumahan modern ya. Banyak sekarang laundry rumahan keren-keren teman-teman. Kalau kita banyak ketemu relasi, itu tahu ya, keren. Contoh kalau ini kan banyak teman-teman Korea ya, lagi ngetren. Saya ada partner, ada teman juga membernya di Cipularmas Club. Dia kan punya usaha franchise laundry ya. Dia cerita salah satu di Jakarta, salah satu laundry yang dia franchise-nya dia. Jadi dia kan hanya menyediakan mesinnya aja sama bantu interiornya. Ternyata dia punya konsep di sana keren Bapak Ibu. Jadi kita kadang-kadang harus punya sebuah ide yang menarik. Jadi dia bikin laundry rumah Korea. Nah, itu keren di Jakarta. Jadi dia siapin bahwa satu area laundry itu bukan untuk cuci baju aja, tapi untuk nongkrong ibu-ibu di wilayah sana. Jadi disiapkan semuanya estetik, ada Korea-Koreaannya, disetelin mungkin lagu Korea, dipasang TV yang mainin drakor Bapak Ibu. Jadi luar keren banget ya. Itu akhirnya cukup cukup oke lah. Tapi ada hitung-hitungannya ya. Itu silakan. Atau mungkin bisa mulai nih dari bisnis online reseller, juga bisa cari mulai reseller produk-produk tertentu, cari supplier yang tepat, cari market yang tepat silakan. Atau mungkin mau buka cuci motor premium boleh, frozen food di home production juga boleh ya. Itu bisa juga dimulai. Atau mungkin kalau yang di Korea, Just Tip Korea itu juga menarik. Atau ya paling gampang biasanya kalau teman-teman sebagai karyawan bisa juga coba deh franchise deh, biar minimal belajar sistemnya kayak apa sih franchise itu. Tapi ya kembali lagi ya teman-teman, hati-hati, banyak franchise itu yang tanda kutip ngomongnya franchise tapi sebenarnya ya nggak juga gitu ya. Jadi hati-hati ya, perlu konsultasi, perlu cek juga, lalu tanda kutip memang mungkin nggak di scalable, mungkin nggak dilakukan. Nah, seperti itu ya buat teman-teman. Nah, saya kasih tips buat formula modal aman. Ini yang kita juga teman-teman bisa mulai ya sebagai karyawan atau PMI. Modal maksimal itu 30% dari total tabungan. Nah, jadi jangan langsung all in. Kalau buka usaha pertama jangan all in ya, sangat sangat tidak saya sarankan. 30% lah dari tabungan. Yang kedua, kalau bisa modalnya bisnisnya bertahap. Jangan langsung tanda kutip contoh ya. Saya langsung all in ya, mau buka yang besar sekalian. Contoh saya mau buka restoran ayam geprek ya, saya langsung buka, langsung sewa atau langsung beli tanahnya ya kan, langsung beli, langsung apa, dibangun semua. Ternyata tidak cocok ya. Kayak kemarin saya ada sempat ngobrol sama salah satu teman itu ya, dia mau buka daycare di salah satu di perumahannya Ciputra waktu itu dia cerita. Nah, dia sudah tanda kutip ya, udah ngeliat wah ini rumahnya bagus nih bisa jadi daycare ya kan. Terus dia sudah ke dinas pendidikan gitu ya. Sudah ke dinas pendidikan bisa tuh pakai untuk buat daycare ya kan. Nah, langsung dia sewa tempatnya, rumahnya dan lain-lain dia sewa semua. Lalu pada saat mau buka proses izin ternyata tidak boleh Bapak Ibu ya, nggak boleh. Kenapa? Karena yang mau dipakai untuk usaha itu rumah tinggal. Nah, kalau di kawasannya Ciputra, usaha itu harus di area komersil. Jadinya gagal Bapak Ibu. Nah, itu kan jadi rugi Bapak Ibu ya. Jadi ya coba kita di setting lah supaya kita oke. Dan yang ketiga, ini saran saya yang saya juga lakukan Bapak Ibu. Bisnis itu butuh modal banyak Bapak Ibu ya. Jadi saran saya siapkan sumber income backup untuk usaha ya. Jadi jangan hanya bergantung dari satu sumber income Anda. Kalau bisa punya sumber income tambahan backup dulu ya, supaya bisa ada fuelnya ya untuk bahan bakarnya Bapak Ibu. Karena jujur, hari ini bangun bisnis itu apalagi kalau Bapak Ibu mau tanda kutip di e-commerce ya, luar biasa Bapak Ibu, sadis ya. Kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu teman, ya, dia punya usaha pabrik skincare Bapak Ibu ya. Dia punya omset 1 bulan itu 500 sampai 600 juta.
Berapa biaya promosinya, biaya iklannya di platform e-commerce? 100 juta sebulan Bapak Ibu. Bayangkan loh, ini perusahaan kelasnya jualan skincare harga 200 ribuan, itu biaya iklannya, biaya promosinya sebulan 100 juta Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita sanggup ngelawan itu kalau kita di bisnis skincare? Berat Bapak Ibu, jujur ya. Apalagi kalau kita pemula, ya dilibas Bapak Ibu, padahal itu kelasnya masih kelas yang sekian. Gimana yang dengan perusahaan-perusahaan besar-besar yang modalnya lebih besar lagi? Ya lebih gila-gilaan Bapak Ibu ya. Jadi saran saya, bisnis itu perlu peluru Bapak Ibu. Bisnis itu butuh bahan bakar. Jangan sampai bisnis Bapak Ibu itu sebelum berkembang kehabisan bahan bakar. Sayang, betul ya. Jadi saran saya, selain siapkan tabungan ini tadi ya, coba siapkan tambahan income juga, supaya bisa nambali juga. Boleh ya? Nah, dan ini saya kasih juga tips mulai realistis buat Bapak Ibu semua ya. Satu tadi ya, persiapkan tambahan income buat modal, realistis banget ya. Mungkin punya side job tambahan atau apa, yang penting satu nggak ganggu kerjaan, tapi menghasilkan ya. Bisa untuk ngumpul-ngumpulin tambah modal lebih cepat. Yang kedua, cari partner relasi yang berpengalaman di usaha, supaya mungkin siapa tahu nih kita bisa berpartner, kerja bisnis bareng, atau yang lain ya silahkan. Yang ketiga, mulai kita bangun relasi untuk supplier dan market kita. Karena ya namanya kan untuk bangun bisnis semuanya butuh supplier nih ya. Dan marketnya mau dijual kemana nih, yuk coba mulai bangun relasi. Dan yang keempat, bisa masuk, sangat bisa masuk komunitas bisnis yang mendukung. Karena jujur Bapak Ibu, saya selama proses karyawan, saya itu coba beberapa kali ngerjakan bisnis, ada buka fashion lah, ada kapan hari mau coba buka usaha F&B lah. Ternyata sembari proses, waktu itu juga mau coba buka properti Bapak Ibu ya. Nah, jadi ternyata sambil proses saya ketemu, walaupun ada teman satu yang mau kerja sama satu dua, ternyata nggak gampang Bapak Ibu ya. Prosesnya lebih susah. Tapi ketika saya sudah masuk di komunitas, sudah banyak yang lebih banyak support, banyak kesempatan di sana, ternyata jauh lebih mudah ya. Dan yang kelima, ini yang sangat penting Bapak Ibu, tips ya, yang sangat realistis, beranilah memulai Bapak Ibu. Berani ambil langkah dan berani ambil risiko. Yang membuat teman-teman nggak mulai-mulai apa? Kadang-kadang nggak mulai, nggak berani ambil risiko. Boleh ya? Yuk ambil risiko ya. Karena kalau mau jadi pengusaha, pasti ada risikonya. Harus berani Bapak Ibu ya. Kalau nggak berani ambil risiko, nggak usah punya usaha. Tapi risikonya yang terukur, boleh ya. Jadi kita bisa tadi ya, makanya bertahap. Risikonya diukur Bapak Ibu ya. Kayak saya pun pribadi ketika memulai bisnis ya, saya juga mengukur. Bisa nggak? Kalau sampai gagal di titik ini, saya masih bisa hidup nggak? Masih bisa survive nggak? Gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman bisa dimanfaatkan. Oke ya. Nah, sekarang next to do Bapak Ibu ya. Oh sorry, ini saya cerita dikit. Apa yang terjadi pada diri saya? Ketika saya sudah melakukan proses tadi 12 bulan, lalu saya coba masuk di komunitas, cari teman-teman baru, cari partner dan lain-lain. Akhirnya itu loh Bapak Ibu, yang membuat saya breakthrough Bapak Ibu, membuat saya keluar dari cangkang Bapak Ibu ya. Akhirnya waktu itu saya mulai dengan buka usaha pertama, partneran. Saya memang sebagai pasif ya, waktu itu coba buka deh, trial deh, saya pengen coba buka di agrobisnis, buka tanaman porang di daerah Blitar waktu itu. Ada teman di komunitas ya ngerjain usaha ini, coba deh saya partneran juga ikut deh, pengen belajar prosesnya dan lain. Mulailah saya bertumbuh di situ awalnya. Habis itu juga barusan kemarin juga ada sempat buka usaha makanan juga, jualan cireng lah sederhana sama beberapa teman kerjasama, buka beberapa gerai juga. Dan juga salah satu yang paling besar, saya juga ada buka tambah udang di Sumeneb. Nah ini yang juga menurut saya sih jadi sebuah terobosan buat hidup saya ya. Karena saya memulai gabung di komunitas, cari partner, cari ilmu, ngumpulin modal. Satu titik saya ketemu partner ini cocok ya. Walaupun ya ada prosesnya 1 tahun lah, kita diskusi dan lain-lain, akhirnya baru kerjasama bangun PT, kerjasama akhirnya buka tambak udang di Sumeneb. Ya sekarang kurang lebih kelola sekitar 4 hektar ya. Menurut saya sih di sebuah kelompatan besar buat hidup saya. Makanya ya kalau saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mau punya dapat dalam dadu itu mau dapat angka 6, kalau kita nggak berani lempar, pasti nggak keluar 6. Tapi ya mungkin aja kalau kita lempar sekarang masih 1. Besok kita lempar dapat 2. Besok kita lempar dapat 5. Mungkin Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak lempar nggak akan dapat 6. Sepakat nggak? Jadi jangan pernah jangan pernah takut untuk memulai. Tapi tadi mulainya terukur ya. Mulainya terukur, ambil proses ya.
So, next to do dalam 30 hari ke depan apa? Ini beberapa saran buat teman-teman semua. Yang pertama kita bisa mulai brainstorming nih. Tadi ya langkah pertama, kenapa saya mau berbisnis dan apa yang saya mau bisnis? Ya, mulai dari situ dulu deh. Ya, why and what, ya, kenapa? Yang kedua, Bapak Ibu bisa mulai menentukan ya, kira-kira butuh modal berapa dan mulai nabung Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, yang paling juga jadi alasan teman-teman nggak mulai-mulai bisnis, belum ada modal ya. Ya, bagaimana caranya punya modal kalau nggak disiapkan? Kalau memang benar-benar niat jadi pengusaha, siapkan modalnya. Jangan tiba-tiba minta kucuran dari langit, nggak ada Bapak Ibu ya. Kita itu harus berdiri di kaki kita sendiri ya. Yuk mulai nabung, tentukan mau modal berapa, mulai ditabung. Oke? Dan yang ketiga, saran saya itu yang saya ngalami banyak perubahan setelah gabung di komunitas bisnis Bapak Ibu. Ya, jadi setelah gabung di komunitas bisnis saya dapat banyak kesempatan, mulai punya kesempatan yang jauh lebih besar. Nah, jadi ini saran saya buat teman-teman di 30 hari ke depan silakan. Nah, sekaligus hari ini ya buat rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini, saya mau ngajak juga sih, karena saya pribadi kan sudah dapat banyak Bapak Ibu. Saya mengalami perubahan besar ketika saya gabung di komunitas bisnis. Nah, dan saya sebenarnya sudah coba berbagai macam komunitas bisnis. Ada yang bayar berapa ratus ribu, ada yang bayar berapa juta, ada yang ikut seminar-seminar, sekali seminar 500 ribu, kemarin diajak komunitas A, B, C, D, E gitu ya. Banyak saya coba Bapak Ibu, jujur. Karena saya itu ingin bertumbuh. Nah, tapi akhirnya saya ketemu sebuah program yang luar biasa, dan itu yang benar-benar ngubah hidup saya karena ternyata program ini benar-benar dahsyat Bapak Ibu ya, benar-benar yang punya manfaat ya. Jadi namanya apa? Ya, waktu itu akhirnya saya di 2020 bergabung di komunitas Ciputrampes Club ya. Ini adalah wadah komunitas bisnis dari Ciputra Group, One Stop Solution in Business Platform ya. Jadi ini komunitas bisnis yang keren banget, visinya untuk nyiptain 4 juta entrepreneur. Jadi udah banyak teman-teman dari 2020 komunitas ini dibentuk. Sekarang anggotanya belasan ribu yang tersebar di 8 negara. Jadi teman-teman di Makau, di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, di Arab Saudi, ya Indonesia terutama, ya itu teman-teman diaspora juga ya, orang teman-teman semuanya orang Indonesia dari berbagai macam background. Ada teman-teman yang mungkin masih mahasiswa, ada yang karyawan, ada yang guru, ada yang pensiunan, ada yang mulai punya usaha kecil-kecilan, sampai yang punya pabrik, developer, atau mungkin usaha-usaha besar lainnya. Jadi ya memang sangat heterogen sekali, dan sudah banyak kegiatan positif yang kita lakukan, kayak kemarin ada beberapa kegiatan baik lokal, nasional, maupun kemarin ada beberapa kegiatan di luar negeri kayak di Hong Kong, di Makau, dan lain-lain. Ya, sama-sama lah. Dan program ini juga luar biasa ya. Kenapa? Karena program ini diwujudkan dari mimpi almarhum Pak Ciputra. Pak Ciputra ini sangat dikenal di Indonesia sebagai Bapak Entrepreneur Indonesia, Bapak Wirausaha Indonesia, Bapak Ibu. Dan beliau ini yang menggerakkan punya pertama kali pemikiran bahwa Indonesia ini harus dibanyakin pengusahanya. Nah, dan beliau itu juga di Medan tahun 2008, beliau pernah menyampaikan mimpi beliau, I have a dream. Saya memimpikan 25 tahun lagi akan lahir 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai pegunungan, anak petani, anak nelayan, anak guru, semua berhak jadi entrepreneur. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Karena beliau juga mulai dari anak yatim di daerah Parigi, Sulawesi, Bapak Ibu, sampai akhirnya jadi orang terkaya nomor 26 di Indonesia, mulai dari punya mindset entrepreneur, bangun bisnis. Ya, makanya beliau juga ingin menularkan, dan banyak akhirnya program itu dibentuk. Salah satunya sekarang ada namanya Ciputrampes Club yang basisnya adalah komunitas bisnis untuk kita bisa jangkau ya teman-teman secara informal, secara komunitas ya silahkan. Oke. Nah, dan luar biasanya memang program ini didukung oleh 2 perusahaan besar, dibentuk 2 perusahaan besar. Yang pertama dari Ciputra Group, yang mana ini ada perusahaan besar konglomerasi Bapak Ibu, sudah 44 tahun di Indonesia, punya lebih dari 180 PT sekarang di 43 kota di Indonesia dan luar negeri, usahanya banyak. Nomor satu sebagai ya tentu aja di properti, punya kesehatan rumah sakit, media, hotel, broker, asuransi, rekreasi, kesenian, apartemen, edukasi, punya kampus, punya sekolah, macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi usahanya luar biasa sekali ya, asetnya kurang lebih 40 triliun.
Nah, dan untuk bangun program ini, komunitas ini, Ciputra juga kerjasama dengan satu perusahaan besar, namanya Tunas Group. Ini saingannya Astra di bidang otomotif, jadi punya dealer-dealer mobil, seperti Tunas Toyota, Tunas Honda, Tunas Visu, atau ada kerjasama dengan Bank Mandiri, punya Mandiri Tunas Finance dan Mandiri Tunas Finance perusahaan leasing, ya, punya rental juga. Jadi di sini ada dua perusahaan besar yang kerjasama buat program, Bapak Ibu. Nah, ini yang menurut saya, wah, ini backingannya keren nih. Ya, hari ini kan kalau kita mau memulai atau merintis usaha, kalau ada yang support kan lebih enak ya. Itu yang pikiran awal saya. Nah, ketika kita waktu itu saya gabung, apa yang saya dapat ya? Jadi benefit awal, benefit utamanya di Pulau Maskep ini apa? Yang pertama, ketika kita gabung, kita punya diskon dan affiliate program. Jadi dari Ciputra memberikan kerjasama merchant-merchant banyak ya, atau sesama anggota, supplier-supplier dan lain-lain itu ngasih diskon Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa cari reseller, cari supplier, cari diskon apa support-support yang kita butuhin. Nah, ini yang keren. Nanti ada katalog dan lain-lain, itu kita bisa cari supplier, cari diskon maupun cari kesempatan di sana. Termasuk ada program-program tambahan income ya. Tadi kan saya cerita gimana nih nambah punya modal. Salah satunya bisa nambah income. Ciputra juga kasih program affiliate juga untuk dari bisa dapat tambahan income silahkan. Yang kedua, kita juga dapat pelatihan dan seminar. Tadi kan kita banyak cerita ya, terutama mulai bulan ketiga dan keempat, itu kita harus mulai meningkatkan skill bisnis. Nah, dan di luar sana, rata-rata ada seminar-seminar bisnis yang diisi oleh profesional, diisi oleh praktisi, itu rata-rata bayar. Nah, menariknya ketika kita gabung di sini, ya, semuanya sudah gratis, Bapak Ibu. Banyak sekali pelatihan-pelatihan sudah diberikan oleh profesional, tim praktisi dan lain-lain. Ya, silahkan. Ya, secara rutin diberikan. Yang ketiga, ini tadi kan tadi saya juga cerita bulan ke-5 ke-6 kita butuh relasi yang lebih banyak. Nah, ini Ciputra juga memberikan manfaat untuk networking dan promosi. Nah, jadi kita ada program-program untuk nambah relasi bisnis lewat acara business matching seperti Morning Boss lewat Zoom, atau kayak kita ada program katalog bisnis, endorse usaha teman-teman lewat berbagai platform yang disediakan sama Ciputra ya. Dan banyak lagi benefit-benefit keren lainnya bisa dimanfaatkan. Nah, ini ya testimoni ya teman-teman ya. Selain saya udah banyak. Contoh kayak Bu Suplo, beliau ini kebetulan PMI di Hong Kong Bapak Ibu ya. Beliau pas gabung di sini sekitar 4 tahun yang lalu, dia cerita dia mindsetnya itu pingin punya usaha. Pulang Indonesia mau punya usaha. Makanya dia coba belajar. Pingin deh gabung di Ciputra, pingin belajar apa namanya positif. Akhirnya dia coba ikutin programnya. Ternyata juga ada program untuk nambah income. Hari ini beliau tetap kerja di Hong Kong, masih ada kontrak, tapi lumayan, dan Ciputra juga dapat tambahan income, ya lu bisa double income-nya kerja di Hong Kong. Lumayan lah buat nabung, buat besok punya modal usaha. Plus dapat berbagai reward-reward tambahan dari Ciputra. Yang kedua, contoh kayak Budiana. Budiana ini pengusaha tas kulit dari Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum gabung, beliau itu cuma punya pasar sekitar Jawa Timur. Hari ini setelah gabung, beliau punya reseller sampai ke Batam, ke Papua, bahkan kirim ke Hong Kong hampir tiap bulan. Happy enggak Bapak Ibu? Happy, ya kan? Akhirnya ya beliau sekarang terus bertumbuh, dapat kesempatan dari Ciputra. Akhirnya kemarin dapat buka usaha juga di bidang tusuk sate, home industry di Malang. Kemarin ada kerjasama dengan member Jawa Tengah, ada buka usaha agent travel juga. Ya, jadi artinya bisnisnya semakin bertumbuh. Buat teman-teman yang hari ini lagi proses mau punya usaha, dibantu ya sampai punya usaha. Yang sudah punya usaha dikembangkan usahanya. Nah, itu yang luar biasa sekali. Nah, so what next teman-teman ya. Hari ini buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini ya, ini Anda luar biasa, orang-orang dahsyat ya, yang pada malam hari ini boleh sharing-sharing buat teman-teman semua ya. Jadi di sini buat teman-teman silakan ya. Kita hari ini apa what next ya. Teman-teman sekarang yang bisa kita lakukan berikutnya adalah yang pertama, kalau teman-teman mau dapat informasi lebih lanjut, dapat manfaat lebih keren juga dari Ciputra, nah teman-teman bisa yang pertama kalau mau join di grup WhatsApp, ini join grup WhatsApp umum, yang teman-teman nanti kita akan share beberapa kegiatan-kegiatan ya umum ya, belum spesifik ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan umum kita share atau beberapa materi-materi yang sebelumnya pernah kita share. Mungkin teman-teman sambil di situ sambil bisa kenalan lah, biar tahu programnya seperti apa, nanti bisa dapat kesempatan. Terutama buat teman-teman kalau misalnya kan kita hari ini banyak share buat teman-teman PMI di Korea ya. Jadi di situ kita memang buatin grup untuk teman-teman PMI Korea ya silakan.
Tapi kalau teman-teman misalnya Pak ada mau pertanyaan atau apa, juga jangan sungkan bisa nanti teman-teman juga bisa tanya sama pengundangnya atau nanti bisa tanya di grup juga boleh ya. Nanti bisa dibantu sama tim-tim kita. Kedua, buat teman-teman terutama yang uh, di ikut di Korea ya, kita ada kerjasama dengan program untuk di minggu depan tanggal uh, tanggal 14 Desember ya. Tanggal 14 Desember kita ada program untuk sesi kelas lagi bersama dengan Chef Hugo, bersama dengan KBRI Korea ya. Itu teman-teman juga bisa ikutan Zoom-nya belajar tentang bangun branding ya. Nah, jadi bisa mulai nih belajar juga. Kita ada kelas gratis lagi buat teman-teman ya. Bisa ikutan ya. Nanti kalau Pak saya pengen ikutan atau pengen ajak teman-teman boleh masuk di grup WhatsApp. Nanti kita akan juga undang untuk di acara berikutnya biar dapat ilmu, boleh ya. Jadi silakan ya teman-teman nanti minggu depan boleh ikut acara ya. Atau teman-teman nanti kita juga akan mengadakan ada sesi offline. Jadi ada gathering offline di Korea tanggal 18 Januari ya. Jadi buat teman-teman terutama yang PMI Korea boleh ya nanti di tanggal 18 Januari. Tapi kalau misalnya di sana di kota mana Pak? Nanti kita kabarin lagi koordinasi dengan tim KBRI di sana karena lagi memastikan tempatnya. Nanti kita kabarin, boleh masuk di grup WhatsApp, nanti kita akan update juga. Kalau buat teman-teman yang mungkin hari ini sudah domisilinya tidak di Korea, mungkin di Indonesia atau apa, nanti bisa japri aja, bisa tanya ya buat teman-teman. Nanti bisa kita bantu karena kita ada basecamp di berbagai kota di Indonesia juga, event-event juga silahkan. Nah, kalau buat teman-teman yang misalnya Pak, saya penasaran gimana caranya join nih, gimana caranya dapat manfaat keren dari Ciputra. Nah, teman-teman juga boleh, barusan saya share, ini ada Google Form ya, Google Form untuk teman-teman yang merasa pingin banget tahu ya, gimana sih caranya jadi bagian dari Ciputra Ambas Club. Boleh ngisi Google Form tersebut, nanti kita akan berikan prioritas ya. Bisa mengisi Google Form tersebut untuk dapat akses prioritas. Caranya gimana Pak? Ya, kita ini kan maunya ngajak teman-teman punya jadi pengusaha sukses ya. Jadi pembisnis, boleh ya. Pasti ada syarat dan ketentuannya buat teman-teman ya. Kita karena kesempatannya juga bisa sangat terbatas. Jadi teman-teman ya silakan nanti ngisi di Google Form ya. Yang ngisi di Google Form nanti kita akan undang di sesi khusus, boleh ya. Nanti kita akan undang di sesi khusus buat rekan-rekan bisa dapat manfaat di sana. Nah, kemudian buat teman-teman juga ya, setelah ini ya kita akan saya sudah membuka ada sesi ada breakout room. Jadi buat teman-teman yang misalnya nih Pak, saya pengen tahu langsung deh programnya kayak apa, Ciputra Club cara gabungnya gimana, atau gimana sih saya cara memanfaatkannya. Nah, kita akan buka untuk program Ciputra Club itu seperti apa. Silakan kalau mau masuk di breakout room yang sudah kita buka. Nah, teman-teman boleh nih masuk di breakout room, nanti akan ada tim yang bantu jelasin gimana sih Ciputra Club itu seperti apa. Nah, tapi kalau buat teman-teman misalnya Pak, aku habis ini waktunya udah terbatas nih ya. Karena kalau untuk jelasin programnya mungkin butuh waktu sekitar 20 menitan ke depan ya. Kalau teman-teman mau ikut di breakout room silakan ya. Jadi nanti boleh langsung dijelasin programnya seperti apa dan syarat ketentuannya seperti apa. Tapi kalau teman-teman yang tertarik ya, pengen banget tahu caranya gimana, tapi waktunya juga ada keterbatasan, boleh isi Google Form langsung. Nanti kita akan buatkan prioritas, nanti kita akan buatkan sesi khusus, boleh ya? Jadi bisa diisi di Google Form-nya, oke? Nah, jadi buat teman-teman sama-sama kita manfaatkan punya kesempatan bersama, boleh ya? Silakan kalau buat teman-teman yang misalnya, Pak, saya pengen langsung tahu caranya gimana, programnya gimana, boleh nanti pengisi langsung masuk di breakout room aja, tinggal klik di kiri atas ya. Di kiri atas itu ada kotak-kotak 4 breakout room. Nah, boleh diisi di sana buat teman-teman langsung bisa dapat manfaat, nanti akan dibantu oleh tim kami ya. Bisa masuk di breakout room-nya boleh ya. Silakan kalau mau masuk di breakout room untuk dapat kesempatan putranya seperti apa, boleh ya. Kemudian buat teman-teman yang misalnya Pak, saya ingin tanya-tanya tentang materinya. Nah, boleh nih kita kalau selain teman-teman yang sudah masuk di breakout room ya,
Nanti dibantu Bu Via, boleh ya Bu, sama nanti teman-teman silakan dibantu. Nah, tapi kalau teman-teman mau, Pak, saya di sini kan waktunya terbatas, habis ini mau balik dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman yang mau bertanya tentang materinya, boleh share di kolom chat. Nanti kita ngobrol nih, ya. Mungkin kita bisa konsultasi awal lah. Gimana sih punya mindset bisnis dan mungkin kita bisa sharing tips-tips dan teman-teman punya kesempatan seperti apa. Boleh. Nah, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh share di kolom chat. Nanti kita akan bantu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dapat kesempatan program Ciputra Meskep itu seperti apa, boleh nanti bisa diisi Google Form ya. Google Formnya Google Form terakhir yang kita share itu untuk teman-teman dapat prioritas. Dan yang kedua, kalau mau langsung tanya-tanya, bisa langsung masuk ke ke breakout room yang sudah kita sediakan. Oke ya. Nah, ini saya akan jawab juga sembari pertanyaan buat teman-teman, nanti dibantu sama tim yang di breakout room ya. Nah, ini saya mau jawab dulu pertanyaan. Ini dari AI. Ini AI boleh kenalan kah? Namanya AI A1 atau AI nih? Ya, ini kota mana atau seperti apa gitu ya? Mungkin dari namanya siapa nih? Boleh dong kenalan? Nah, atas nama siapa? Dengan siapa ini? Boleh atau di kota mana juga? Ya. Boleh nanti share kolom chat ya, kalau mau ngomong juga boleh ya. Saya baca pertanyaannya, dalam awal kita membangun bisnis, tadi jelaskan untuk riset pasar terlebih dahulu. Apa saja kriteria yang memudahkan kita untuk menemukan bisnis ini kita cocok untuk kita bangun? Yes. Nah, ini menarik ya. Kriterianya apa ya? Jadi kalau buat saya, buat teman-teman semua, kriteria awal adalah kita refleksi pribadi dulu ya. Saya hari ini punya skill-nya apa? Kemampuannya apa? Saya punya tools apa nih yang saya punya hari ini? Contoh, kayak saya pribadi. Saya background-nya kan waktu itu kan background-nya pendidikan di manajemen ya. Artinya saya ada kemampuan di manajemen, ada untuk buat tentang financing dan lain-lain, ada kemampuan di sana. Walaupun waktu itu bidangnya logistik. Jadi apa yang saya di sana? Saya secara all round mungkin bisa, tapi teknis nggak ada nih. Akhirnya saya coba cari mana nih yang bisnis mana yang saya bisa kembangkan di sana. Jadi salah satunya di situ. Atau mungkin teman-teman nih hari ini, oh Pak, saya kan sudah lama nih di Korea. Selama ini saya kerjaannya untuk misalnya pengiriman ke Korea. Ya mungkin bisa dikembangkan waktu untuk jasa just tip atau yang lain. Ya, jadi itu yang pertama, refleksi dulu ya. Kira-kira kita punya skill apa? Ini pengalaman. Tapi skill itu bisa dibangun ya sesuai dengan apa namanya targetnya kita mau apa, itu masih bisa diproses. Yang kedua, bisnis yang cocok kita bangun itu apa? Saya sangat setuju kalau bisa bisnis itu juga based on passion teman-teman ya, kalau bisa. Tapi apakah semua bisnis itu harus dari passion? Passion itu apa? Hal yang kita sukain. Kalau bisa lebih baik. Kalau belum bisa enggak apa-apa. Saya sih tidak idealis ya. Karena hari ini banyak teman-teman bicara bahwa namanya membangun bisnis itu harus passion ya. Tapi jujur Bapak Ibu ya, saya percaya bahwa bisnis lewat passion itu bagus ya. Tapi ujung-ujungnya kalau mau sukses itu butuh komitmen. Karena contoh nih, misalnya Bapak Ibu punya usaha, hobi masak gitu ya. Saya hobi masak Pak. Ya sudah saya buka usaha misalnya jualan nasi goreng ya. Tapi ke teman-teman buka jualan nasi goreng, sehari masak 100 porsi, tidak ada yang beli. Dilakukan selama 1 tahun, tidak ada yang beli. Kira-kira setelah 1 tahun masih passion masak enggak? Belum tentu ya. Itu PR banget teman-teman ya. Jadi ya itu yang kedua, menurut saya sih mana yang Anda bisa pilih untuk disiplinkan ya. Pilih ini saya bisa nih lakukan secara konsisten. Itu dulu. Karena kuncinya bisnis itu Bapak Ibu sebenarnya bukan luarnya dulu tapi dari kita dulu. Satu, kita punya skill apa? Dua, apa yang bisa kita lakukan secara konsisten dan disiplin. Nah, baru kita coba riset pasar. Sebenarnya bisnis apapun Bapak Ibu sebenarnya bisa sukses kok. Yang penting kita tahu kuncinya itu apa, ya. Tapi saran saya ya kalau bisa dipilih ya, kalau bisa memilih, pilihlah bisnis-bisnis yang punya masa depan. Yang kalau bisa jangan terlalu red ocean lah gitu ya. Saran saya ya. Contoh nih, Pak, saya mau buka bisnis pertama, bukanya restoran, Pak.
jujur, saya nggak terlalu suka buka restoran. Kenapa? Restoran itu berat, teman-teman. Ya, operasionalnya berat, cash-nya berat, risiko stoknya berat, ngurusin SDM-nya banyak, ya, dan marginnya nggak terlalu bagus, jujur. Dan kalau terjadi risiko, ya, kalahnya banyak, Bapak Ibu. Ya, jadi restoran itu positif, ya, tapi kalau mau di scale down kecil itu masih oke. Contoh misalnya nih, oh saya mau buka F&B tapi sistemnya open counter, itu menurut saya masih relevan, boleh ya, karena menurut saya sih lebih scalable, bisa dilakukan. Nah, jadi pilih, kalau bisa bisnisnya teman-teman pilih adalah bisnis yang punya masa depan, bidang-bidang yang bisa diekspansikan untuk masa depan, dan yang kalau bisa jangan yang terlalu red ocean. Red ocean itu yang pesaingnya terlalu banyak, ya. Silakan. Itu 3 tips awal ya. Kalau kita bisnis itu memang hari ini kan ada 2 tipe bisnis, teman-teman. Ya, saya kasih tips saja. Ada 2 tipe bisnis. Satu bisnis yang long lasting. Artinya ini adalah sebuah bisnis yang udah jalan puluhan tahun bertahan, ya. Atau yang kedua itu bisnis tren, ya, bisnis tren. Nah, teman-teman mau melakukan yang mana? Boleh dua-duanya, ya. Dua-duanya itu masih oke. Tapi harus tahu ada plus minusnya. Kalau bisnis bisnis long lasting, biasanya itu ada barrier, modalnya agak lumayan. Yang kedua, memang harus kita lakukan secara disiplin ya. Prosesnya cukup panjang. Tapi yang kedua, kalau ngejar bisnis tren juga bisa, ya. Tapi bisnis tren itu sekarang itu ada model-model bisnis tren yang tanda kutip ya, kita kejar supaya dalam waktu setahun balik modal, 2 tahun tutup. Itu juga ada. Ya, konsep-konsep seperti itu ya, kan ada kayak makanan-makanan viral, atau mungkin tanda kutip produk-produk viral di awal dan lain. Itu kan jual viral, begitu balik modal, untung tutup. Akhirnya turun. Nah, itu juga ada teman-teman yang kemarin cukup model bisnisnya buka seperti itu. Ya, bisa cuan, bisa ya. Nah, jadi itu 3 tips dari saya. Boleh ya? Oke. Mungkin ada lagi yang teman-teman mau bertanya, silakan. Ya, jadi buat teman-teman boleh kalau mau bertanya, tapi kalau misalnya mau masuk di breakout room juga silahkan. Nah, jadi bisa kita ngobrol bareng buat teman-teman kalau itu program Ciputra Maskap seperti apa, silahkan. Yes, buat teman-teman juga boleh mengisi ya daftar hadir, eh, yang tadi di awal ya, untuk nanti dapat sertifikat kalau yang di awal. Dan kalau buat teman-teman yang pengen, Pak, aku pengen tahu nih program Ciputra kayak apa sih, manfaatnya seperti apa sih detailnya, dan syarat gabungnya seperti apa, karena jujur Bapak Ibu, program ini bukan untuk semua orang ya. Ciputra Maskap itu bukan untuk semua orang. Ini untuk orang-orang yang benar-benar mau sukses jadi entrepreneur, makanya kita ada syarat dan ketentuan ya. Ada lah partnernya, ada syarat dan ketentuannya, tapi jujur Bapak Ibu, sangat-sangat sangat-sangat mudah lah kalau mau dilakukan. Sangat-sangat bisa kalau mau dilakukan. Karena saya pun bisa dapat kesempatan bertumbuh. Boleh? Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yes, kalau mau ada pertanyaan boleh ya. Silakan, silakan. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau misalnya buat teman-teman ya, sudah belum ada pertanyaan lagi ya, boleh ya nanti karena sudah menunjukkan jam 19.30 WIB atau pukul 21.30 KST ya. Jadi silakan buat teman-teman, tadi ya kita dari share di kolom-kolom tadi, satu kalau mau masuk di grup WhatsApp untuk bisa nanti dapat update-update kegiatan ya, nextnya seperti apa, termasuk kalau buat teman-teman yang di Korea nanti kita ada acara gathering offline, boleh. Besok juga ada acara online juga lagi minggu depan, bisa masuk buat dapat update. Yang kedua buat teman-teman juga yang mau apa namanya, di situ juga nanti akan kita share-share berbagai macam acara. Dan yang ketiga juga nanti minggu depan ada acara juga. Dan yang ketiga, kalau teman-teman mau, Pak, aku pengen deh dapat info lebih lanjut, cuma waktunya terbatas, bisa ngisi di Google Form yang terakhir kita share untuk Anda dapat prioritas. Oke? Mungkin itu aja dari saya buat Bapak Ibu, ya, buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari. Thanks a lot. Sama-sama kita belajar dapat sesuatu, ya. Harapannya hari ini kita dapat sesuatu. Kalau teman-teman, Pak, aku pengen lagi ikut sesi seperti ini dari Ciputra, boleh masuk di grup WhatsApp, nanti kita akan share ya. Terutama nanti ada acara terdekat di minggu depan ya. Sama-sama kita dapat kesempatan luar biasa. Salam entrepreneur,
Semoga kita bisa sukses bersama menjadi seorang entrepreneur bersama dengan Ciputra Club. Selamat malam semua.